Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah fisika, masih dengan prinsip Bernoulli. Kali ini kita akan membahas penurunan persamaan Bernoulli. Jadi, pada dua video kuliah kita sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana tentang prinsip Bernoulli ya, dari dua contoh pipa dengan luas penampang yang sama di ujung pertama dengan ujung kedua, dan video berikutnya pipa dengan luas penampang yang berbeda di ujung pertama dengan ujung kedua. Di mana untuk ujung pertama memiliki luas penampang yang lebih besar dibandingkan dengan ujung pipa kedua. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana Bernoulli menurunkan persamaannya yang kemudian kita kenal dengan persamaan Bernoulli dengan mengambil contoh pipa dengan luas penampang yang berbeda di ujung pipa yang pertama dan ujung pipa yang kedua. Nah, bagaimanapun bentuk pipa, ya, harap diingat bahwa volumenya adalah konstan. Jadi di sini kita tulis ya, perubahan volume terhadap waktu ya, itu sama dengan konstan. Sehingga di sini dapat kita tulis dV dt1 sama dengan dV dt2 ya, dengan V adalah volume. Jadi di sini di ujung pipa pertama ya, memiliki luas yang disebut dengan A1, kemudian ada tekanan yang bekerja, kita sebut di sini P1 ya. Kemudian ada fluida, dalam hal ini air yang mengalir ya. Kita sebut dengan V1 ya, V kecil. Sementara itu di sini ya, kita beri jarak yang kita sebut dengan X1, sehingga ketika jarak ya di ujung pipa pertama kita kalikan dengan luas penampang di ujung pipa pertama A1 dikali X1, maka akan menghasilkan persamaan V1 yang sama dengan A1 dikali dengan X1 ya. Jadi di sini diameter pipa di ujung yang pertama ya, kita beri jarak ya, yang kita sebut dengan X1. Kemudian di ujung pipa pertama ya, itu memiliki luas yang kita sebut dengan A1. Kemudian ada tekanan yang bekerja, kita sebut P1. Di dalam pipa ada air yang mengalir atau fluida ya, yang kita sebut dengan V1, V kecil ya. Nah, ujung pipa pertama berada pada ketinggian tertentu yang kita sebut dengan H1 ya. Jadi H1 ini berada pada ketinggian tertentu di atas lantai, katakanlah ya. Kemudian harap diingat bahwa diameter ujung pipa 1 itu lebih besar dibandingkan dengan diameter di ujung pipa kedua ya. Nah, ujung pipa kedua berada pada ketinggian yang lebih besar dibandingkan dengan H1 dari atas lantai, katakanlah demikian. Jadi di sini H2 itu lebih besar daripada H1 atau ketinggian kedua itu lebih besar dibandingkan dengan H1 atau H2 lebih tinggi dibandingkan dengan H1. Demikian pula di ujung pipa kedua ya. Di sini ada tekanan yang bekerja, kemudian aliran fluida memiliki volume tetap bagaimanapun bentuk pipa tersebut ya. Dalam hal ini saya contohkan dengan ujung pipa pertama ya, yang memiliki
luas yang lebih besar dibandingkan ujung pipa kedua. Nah, di sini tekanannya tentu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di ujung pipa pertama. Jadi P2 itu lebih kecil daripada P1 ya. Kemudian di sini saya beri jarak juga sehingga ketika dikalikan dengan luas maka akan kita peroleh volume dari fluida tersebut ya. Yang kita sebut di sini X2 ya, itu jarak. Kemudian kita kalikan dengan A2 luas ya. A2 dikali X2 maka akan kita peroleh V2 atau volume fluida atau air di ujung pipa kedua. Nah, di ujung pipa kedua di sini juga ada aliran fluida yang kita sebut dengan V2. Ya, kecepatan fluida di ujung pipa kedua ya, yang berada pada ketinggian yang berbeda ya. Dalam hal ini H2 lebih besar dibandingkan dengan H1 atau ujung pipa kedua lebih tinggi posisinya ya dibandingkan ujung pipa pertama yang memiliki luas penampang yang besar. Ingat di sini volume fluida ya itu adalah konstan. Ya, ingat video-video kuliah kita sebelumnya di mana ditulis dV dt sama dengan konstan. Dalam hal ini untuk ujung pipa pertama dan ujung pipa kedua, kita tulis dV, V adalah volume, dt1 sama dengan dV, dt2. Nah, kemudian di sini juga ya, fluida memiliki densitas atau air memiliki densitas. Katakanlah kemarin ya atau video sebelumnya disebutkan densitas air adalah 1000 kg per meter kubik. Yang kita peroleh dari massa dibagi dengan volume ya. Sehingga untuk massa itu sama dengan densitas dikali dengan volume ya. Jadi di sini ketika kita sebut ya volume per satuan waktu adalah konstan sehingga kita peroleh dV ya, dt1. Jadi di sini x1 dikali dengan v1 ya. Ini maka kita peroleh volume di ujung pipa pertama. Karena memiliki jarak tentu di sini ya ada waktu ya, waktu yang diperlukan bagi fluida ya, untuk menempuh jarak dari ujung X1 ke ujung X2 yang berikutnya. Maaf, bukan ujung X2 tapi ujung X1 yang berikutnya ya. Jadi di sini kita tulis ya dV dt1 sama dengan dV dt2 ya. Sehingga di sini tadi V sama dengan A1 dikali dengan X1 ya. Jadi untuk V2 ya itu A2 dikali dengan X2, maka kita tulis persamaan dV dt1 sama dengan dV dt2 menjadi D A1 dikali X1 ya, yang ini di mana V1 sama dengan A1 dikali dengan X1 sehingga untuk perubahan volume per waktu ya, 1 itu sama dengan perubahan volume per waktu 2 ya. Volume 1 itu perubahan luas dikali dengan jarak di ujung pipa pertama per satuan waktu itu sama dengan perubahan luas ya dikali dengan jarak di ujung pipa kedua sehingga kita tulis di sini ya perubahan dA2 dikali X2 per dt ya. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. Di sini kita peroleh A1 dikali dengan dx1 per dt sama dengan A2 dikali dx2 per dt. Persamaan yang di atas kita sederhanakan menjadi berikut ya. Kemudian di sini sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa kecepatan itu sama dengan jarak per satuan waktu ya. Di sini jarak kita tulis untuk ujung pipa pertama X1, untuk ujung pipa kedua X2 ya. Sehingga di sini kita tulis ya perubahan jarak ya di ujung pipa pertama ya dx1 per satuan waktu ya. Kemudian perubahan jarak di ujung pipa kedua kita tulis dx2 per satuan waktu dikalikan dengan luas
ya. Di ujung pipa pertama A1 dikali dx1 per dt, ya. Di ujung pipa kedua A2 dikali dx2 per dt, ya. Ingat, perubahan volume, ya, per satuan waktu adalah konstan, ya, bagaimanapun bentuk pipa tersebut, ya. Jadi volume air yang berada di dalam pipa, ya, yang memiliki ujung, ya, atau bentuk ujung yang berbeda, ya. Di sini kita lihat, ya, luasnya, ya, itu berbeda dari ujung yang pertama hingga ke ujung pipa yang kedua, ya. Namun di sini tetap saja volumenya adalah konstan, ya. Hingga kita tulis secara matematis dV dt sama dengan konstan, ya. Kemudian V itu adalah perkalian dari luas dan jarak, ya. Baik ujung pipa pertama maupun ujung pipa kedua. Ingat tadi dV dt sama dengan konstan. Sehingga suku di sebelah kiri sama dengan suku di sebelah kanan. Kemudian di sini, ya, kita keluarkan A, ya. Jadi di sini yang diperhitungkan hanya perubahan jarak, ya, baik di ujung pipa pertama maupun di ujung pipa kedua, sehingga kita tulis A1 dikali dx1 per dt, atau satuan waktu itu sama dengan A2 dx2 per dt. Di sini dx1 per dt itu sama dengan kecepatan aliran fluida di ujung pipa pertama, ya. dx2 per dt itu sama dengan kecepatan fluida di ujung pipa kedua, sehingga kita sederhanakan menjadi A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Ingat, kecepatan sama dengan jarak per satuan waktu, ya. Di sini jarak saya tulis dengan X, ya. Untuk ujung pipa pertama X1, untuk ujung pipa kedua X2. Sehingga ketika kita bagi dengan waktu, ya, maka kita peroleh V1 sama dengan X1 per T. V2 X2 per T. Sehingga persamaannya dapat kita sederhanakan menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, kemudian, ya, di ujung pipa pertama dan ujung pipa kedua ini ada gaya yang bekerja. Nah, kita tulis di sini, ya. Kerja, ya, pada ujung pipa pertama kita tulis dengan W1 sama dengan, ingat, ada gaya yang bekerja di ujung pipa pertama dan ujung pipa kedua. Untuk ujung pipa pertama, ya, kerja kita tulis W1 sama dengan F1 dikali dengan D1. D adalah jarak, ya. Nah, untuk ujung pipa kedua juga demikian, ya. W2. W2 sama dengan F2 dikali dengan D2, ya, di mana F ini adalah gaya yang bekerja di ujung pipa kedua. Nah, karena kerja di ujung pipa pertama lebih besar dibandingkan dengan ujung kerja di ujung pipa kedua, maka kita tulis nanti, ya, plus W1 artinya kerja yang dilakukan di ujung pipa pertama itu lebih besar, ya. Untuk kerja yang dilakukan di ujung pipa kedua kita tulis minus W2. Kenapa? Karena kerja yang dilakukan itu lebih kecil, ya, dibandingkan dengan kerja yang dilakukan pada ujung pipa pertama, ya. Nah, nanti kita tulis W1 kurang W2 untuk menghitung selisih kerja yang berlaku, ya, di ujung pipa pertama dan ujung pipa kedua, ya. Nah, W sendiri rumusnya sama dengan F dikali dengan D atau gaya dikali dengan jarak, ya. F atau gaya, ya, kita tuliskan di sini, ya, sama dengan P dikali A atau tekanan dikali dengan luas, ya. Sehingga untuk kerja di ujung pipa pertama, ya, W1 sama dengan F1 dikali D1, ya. Ini kita tulis menjadi W1 sama dengan P1 dikali A1 dikali X1, ya. Kenapa?
F sama dengan P dikali dengan A. Ya. Demikian pula untuk kerja pada ujung pipa kedua. W2 sama dengan P2 dikali A2 dikali X2. Ya. Di mana sebelumnya kita tulis W2 sama dengan F2 dikali D2. F sama dengan P kali A. Karena bekerja di ujung pipa kedua, maka kita tulis di sini ya, W2 sama dengan P2 dikali A2 dikali dengan X2. Nah, ingat, ketika luas dikali dengan jarak, maka kita peroleh volume. Ya. Nah, untuk massa, ya, ingat, densitas kita peroleh lewat massa dibagi dengan volume. Sementara massa saja itu sama dengan densitas dikali dengan volume. Ya. Ingat tadi, di mana ya, kerja di ujung pipa pertama itu lebih besar, ya, sehingga bernilai positif. Ya. Sementara kerja di ujung pipa kedua itu lebih kecil dibandingkan kerja di ujung pipa pertama, sehingga nilainya menjadi negatif. Ketika kita hitung selisihnya, maka kita tulis sebagai berikut, ya, selisih kerja antara ujung pipa pertama dengan ujung pipa kedua. Ya. Di sini kita tulis W1 kurang W2 atau plus W1 kurang W2 sama dengan ya, perubahan energi potensial. Ya. Jadi dalam pipa ini ada energi potensial dan ada pula energi kinetik. Ya. Jadi aliran fluida di dalam pipa ini ya, memiliki energi potensial sekaligus energi kinetik ketika aliran fluida bergerak dari ujung pipa pertama ya, menuju ke ujung pipa kedua. Ya. Sehingga selisih kerja ujung pipa pertama dengan ujung pipa kedua kita tulis W1 kurang W2. Ingat tadi, kerja di ujung pipa pertama ini lebih besar, ya, sehingga kita tulis plus W1. Ya. Kerja di ujung pipa kedua itu lebih kecil dibandingkan dengan kerja di ujung pipa pertama, sehingga kita tulis di sini nilainya adalah negatif, ya, atau minus. Sehingga untuk melihat selisih kerja antara ujung pipa pertama dengan ujung pipa kedua, kita tulis W1 kurang W2. Ya. Yang sama dengan perubahan energi potensial kurang perubahan energi kinetik. Ya. Nah, di sini energi kinetik kita tulis ya setengah mv kuadrat. Ya. Itu buka lagi catatan kuliah fisikanya. Sementara energi potensial massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, ya. Nah, ketika di sini ya untuk menghitung ya, selisih kerja yang berlaku di ujung pipa pertama dan ujung pipa kedua, ya, maka kita tulis W1 kurang W2 sama dengan delta PE kurang delta KE. Delta PE adalah perubahan energi potensial dikurang dengan perubahan energi kinetik. Ya. Energi potensial itu sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Ya, sementara energi kinetik itu sama dengan setengah dikali massa dikali dengan kecepatan fluida kuadrat. Ya, sehingga untuk perubahannya dapat kita tulis di sini ya. Ujung pipa pertama dan ujung pipa kedua ya. Delta PE atau perubahan energi potensial menjadi M2 dikali G dikali H2. Ya. Kemudian karena di sini delta atau perubahan ya, kita kurangi dengan massa ya di ujung pipa pertama dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian ujung pipa pertama ya. Jadi untuk delta PE itu sama dengan M2 dikali G dikali H2 ya, kurang M1 kali G kali H1 ya. Plus
Ya, ini perubahan energi kinetik. Ya. Ingat, ketika kita berbicara perubahan, maka yang kita hitung adalah selisih ujung pipa kedua ya, dengan ujung pipa pertama. Ya, jadi di sini kita jabarkan delta KE atau perubahan energi kinetik menjadi setengah dikali M2 ya, massa di ujung pipa kedua dikali dengan kecepatan fluida di ujung pipa kedua kuadrat kurang setengah dikali dengan massa di ujung pipa pertama dikali dengan kecepatan fluida di ujung pipa pertama kuadrat. Sehingga kita tulis di sini setengah M2V2 kuadrat kurang setengah M1 dikali V1 kuadrat. Lengkapnya kita tulis sebagai berikut untuk selisih kerja antara ujung pipa pertama dan ujung pipa kedua. Ya, W1 kurang W2 sama dengan M2 dikali G dikali H2 kurang M1 dikali G dikali H1 plus setengah M2 dikali V2 kuadrat kurang setengah M1 dikali V1 kuadrat. Nah, kemudian ingat tadi ya, di mana W sama dengan P dikali A dikali X ya. Nah, di sini kita jabarkan kembali ya. Di mana kerja di ujung pipa pertama kita tulis P1 dikali A1 dikali X1. Sementara kerja di ujung pipa kedua itu kita tulis P2 dikali A2 dikali X2. Ingat tadi ya. F sama dengan P dikali A. Karena rumus dasar dari kerja W sama dengan F dikali dengan D atau jarak ya. F sama dengan P dikali A. D itu sama dengan X ya. Nah, kemudian di sini ya, untuk kerja di ujung pipa pertama ya, W1 sama dengan P1 dikali A1 dikali X1. Kerja di ujung pipa kedua P2 dikali A2 dikali X2. Selisihnya ditulis sebagai berikut. P1 dikali A1 dikali X1 kurang P2 dikali A2 dikali X2. Sama dengan ya. Kembali lagi kita ke persamaan yang ini ya. M2 dikali G dikali H2 kurang M1 dikali G dikali H1 plus setengah M2 dikali V2 kuadrat kurang setengah M1 dikali V1 kuadrat. Ya. Kemudian di sini ingat M sama dengan rho dikali dengan V ya, sehingga persamaan ini ya, menjadi ketika M sama dengan rho dikali V, maka kita tulis rho ya. V2 ini M2 menjadi V2 ya, volume di ujung pipa kedua dikali G dikali H2, tinggian di ujung pipa kedua kurang ya M tadi rho dikali V1 ya, ini M1 berarti rho dikali V1 dikali G dikali H1, ketinggian di ujung pipa pertama plus setengah ya, M tadi adalah rho dikali V, sehingga kita tulis di sini kalau M2 maka rho dikali dengan V2 ya, dikali dengan kecepatan fluida di ujung pipa kedua yang kita tulis dengan V2 kuadrat ya. Demikian juga untuk suku berikutnya ya, kurang setengah M1 sama dengan rho dikali V1 dikali dengan kecepatan aliran fluida di ujung pipa pertama kuadrat. Berarti setengah dikali rho dikali V1 dikali dengan kecepatan aliran fluida di ujung pipa pertama kuadrat. Ya, sehingga secara lengkap ditulis sebagai berikut. Ya. Nah, ingat di mana di sini V sama dengan A dikali X atau luas dikali dengan jarak. Sehingga kita peroleh volume dari fluida yang berada di dalam pipa. Sehingga persamaan sebelumnya yang ini ya, dapat kita tulis menjadi persamaan berikut dengan menganggap V ya, itu sama dengan A dikali dengan X. Jadi V-nya di sini
Ya, kita ubah kalau ini V2 berarti A2 dikali X2, ya. V1 berarti A1 dikali X1. Demikian juga dengan suku berikutnya, ya. V2 berarti A2 dikali dengan X2. V1 berarti A1 dikali dengan X1. Ingat, volume adalah luas dikali dengan jarak, ya. Sehingga ketika ingat, ya, tadi volume fluida, ya, di dalam pipa, bagaimanapun bentuk pipa, ya, apakah ujung pipa itu memiliki luasan yang lebih besar dibandingkan dengan ujung pipa kedua, tetap saja volumenya konstan, sehingga volume 1 ya, sama dengan volume di ujung pipa kedua. Sehingga kita tulis di sini A1 dikali X1 sama dengan A2 dikali X2. Sehingga persamaan ini, ya, kemudian kita susun, ya, setiap komponen di ujung pipa pertama dan setiap komponen di ujung pipa kedua. Ingat, volumenya adalah konstan, ya, sehingga di sini persamaan ini, ya, kita susun kembali, ya. Maka kita peroleh P1 dikali A1 dikali X1 plus rho dikali A1 dikali X1 dikali G dikali H1 plus setengah rho dikali A1 dikali X1 dikali V1 kuadrat. Ingat, di sini volume di ujung pipa pertama itu sama dengan volume di ujung pipa kedua, atau delta V per satuan waktu sama dengan konstan, ya. Kemudian ingat, V sama dengan A dikali X. V1 berarti A1 dikali X1. Untuk V2, A2 dikali dengan X2. Sehingga A1 dikali X1 itu sama dengan A2 dikali X2. Ya. Kemudian di sini, ya, ingat, ya, V1 sama dengan V2. Berarti di sini dari persamaan yang di atas, ya, kita susun kembali untuk komponen, ya, setiap komponen yang bekerja di ujung pipa kedua. Sehingga di sini kita peroleh, ya, dari persamaan yang di atas, ya, P2 dikali A2 dikali X2 plus rho A2 dikali X2 dikali G dikali H2 kurang setengah rho dikali A2 dikali X2 dikali kecepatan fluida di ujung pipa kedua kuadrat. Jadi persamaan yang di bawah diperoleh dari penyusunan kembali untuk setiap komponen yang bekerja di ujung pipa pertama dan ujung pipa kedua, di mana, ya, diketahui bahwa volume persatuan waktu itu adalah konstan. Artinya, ya, nilai volume di bahagian 1 itu sama dengan volume di bahagian pipa kedua. Ya, kita susun kembali, maka kita peroleh persamaan berikut, ya, yang di bawah. Nah, ingat, ya, volume konstan, ya. Kemudian, ya, volume adalah luas dikali dengan jarak, maka dari sini kita dapat menurunkan persamaan Bernoulli, dan ini menjadi tugas Anda, ya, untuk melanjutkan penurunan persamaan Bernoulli. Bagaimana hasilnya? Dan ini menjadi tugas Anda. Nah, jadi nanti Anda akan memperoleh, ya, persamaan Bernoulli yang ditulis sebagai berikut. P tekanan plus rho GH, rho adalah densitas fluida dikali dengan percepatan gravitasi karena berada pada ketinggian sehingga gravitasi menjadi signifikan. Kemudian dikali dengan H, H adalah ketinggian, plus setengah rho, ya, densitas dikali dengan kecepatan fluida kuadrat, itu sama dengan konstan. Ya. Ini yang akan Anda peroleh setelah Anda menyederhanakan persamaan yang ini. Ya, dan ini menjadi tugas Anda, ya. Jadi inilah, ya, persamaan Bernoulli, ya.
Di mana ditulis P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat itu sama dengan konstan. Ya. Saya pikir demikian ya. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.